satu merasa dirugikan, tapi emang kita juga nggak bisa menghitung keuntungan dan kerugian secara sama rata. Tapi paling tidak ada kompromi antara keduanya, jadi masalah ini terselesaikan. Itu tugasnya humas. Sampai dibuka-buka. Bukan. Nggak dengar suara saya? Halo? Dengar? Jadi kalau kalau misalnya paling gampang gini. Jadi si humas ini dia tuh harus mencari tahu apa sih sebenarnya masalahnya, ya kan? Masalah yang terjadi, misalnya kenapa kenapa si organisasi ini nggak mau pertemuan hari Minggu, dan kenapa sih si publik ini maunya hari Minggu, ya. Nah, ketika dia sudah dapat informasi dari kedua belah pihak ini, dia akan berusaha cari solusi dan dia akan menyampaikan informasi ke kedua-duanya. Jadi misalnya, oh begini loh, kenapa mereka maunya hari Sabtu, karena kalau hari Sabtu itu kereta nggak begitu penuh, misalnya kalau ada yang dari luar dari Taipei, ya kan, bisa saja kan alasannya seperti itu. Nah, sedangkan kalau dari publik itu bilangnya kenapa nggak hari Minggu, karena kalau hari Minggu itu kami misalnya yang libur hari Minggu tuh sekitar 90% gitu kan. Jadi kalaupun hari Minggu diadakan hari Minggu, paling hanya 10% orang yang nggak bisa ikut. Nah, akhirnya kan informasi itu akan dikumpulkan sama si humas tadi, lalu dia akan berusaha untuk mencari solusi. Solusi yang nanti itu solusinya akan ditawarkan ke organisasi juga sama ke publik gitu. Atau misalnya solusi yang ditawarkan, orang humas akan berpikir begini, oke, kalau gitu gimana kalau dibikin pertemuan misalnya 2 kali, jadi yang satu hari Sabtu, yang satu lagi hari Minggu, tapi pertemuan itu waktunya dipersingkat. Misalnya harusnya kalau misalnya itu taruh pertemuannya misalnya halal bihalal ya mbak ya, jadi misalnya halal bihalal itu harusnya ada 3 jam, nah ini dibikin hanya 1,5 jam, 1,5 jam, kira-kira gimana gitu. Nah, nanti kan akan ada lagi tuh mungkin dialog-dialog lain, tapi si humas ini tuh dia akan berusaha menjembatani antara si publik sama organisasi, supaya apa, supaya mereka jadinya itu nggak, kalau bahasa kita jadinya nggak cekcok gitu. Ada pertanyaan? Halo? Tidak. Oke. Okay. Tapi itu tadi hanya salah satu fungsi yang kalau misalnya itu terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan adanya opini publik ya. Jadi fungsi humas ini nggak cuma sekedar kalau ada ini kesannya kalau ada konflik terus dia harus menjembatani, enggak. Fungsi humas itu juga dia juga bisa untuk menjadi kayak semacam duta, dari jadi perwakilan dari perusahaannya itu atau perwakilan organisasi untuk menjelaskan gitu perusahaan ini tentang apa, organisasi ini tentang apa, kita ada kegiatan ini loh. Nah, itu juga fungsinya tuh humas, jadi mengkomunikasikan baik dua arah tadi ataupun mengkomunikasikan satu arah yang bersifat informasi aja gitu. Terus tadi kan elemen berikutnya itu ada humas dan manajemen. um, ada mata kuliah manajemen nggak semester ini, semester kemarin? Belum ya? Oh, oke. Jadi nanti kalau mungkin, oh oke, kalau misalnya nanti dapat manajemen, kenapa? Ada apa? Oke, saya lanjutin ya. Masa nggak denger? Ini siapa yang nggak denger ya? Suara saya? Suara.
Kalau enggak gini aja, coba Mbak di apa di enggak, coba Mbak Mbak and iya. Ya. Oke, sudah dengar semuanya? Mbak. Oke, Mbak Asma sudah masuk? Oke. Kalau gitu saya lanjutin lagi ya. Sudah dengar kan semuanya? Oke, jadi saya lanjut ke tadi, elemen yang ke selanjutnya tuh ada humas dan manajemen. Nah, kenapa sih manajemen ini penting? Kalau nanti sudah mengambil mata kuliah manajemen, manajemen itu belajar bagaimana kita mengolah sesuatu dari awal sampai akhir. Iya kan? Halo. Nah, nah, lalu jadi dari planning. Iya, ini prosesnya. Jadi dari kalau manajemen tuh kita akan belajar dari identification-nya, planning-nya, terus kita pelaksanaannya. Jadi yang tadi kita masih ngomong secara contoh-contoh aja. Jadi kalau misalnya kita masukkan tadi tindakan si humas tadi ke dalam manajemen ini, dia akan pertama identifikasi masalah yang tadi saya bilang, masalahnya apa sih? Dia akan mencari tahu. Oh, masalahnya tuh ini gitu. Lalu dia akan bikin perencanaan. Oh, kalau gitu kira-kira langkah yang harus dilakukan itu apa? Misalnya dia punya berapa solusi yang ditawarkan. Lalu dia akan buat pelaksanaan. Itu sama halnya kalau misalnya kegiatan. Jadi misalnya perusahaan Coca-Cola, dia akan mengidentifikasikan publik itu yang jadi sasaran dia siapa. Misalnya anak muda. Terus dia akan merencanakan, oh jadi untuk mendapatkan um, perhatian anak muda ini, perhatian si publik ini, dia harus bikin kegiatan apa aja sih gitu. Misalnya ada pemilihan duta Coca-Cola, dan dia akan bikin, akhirnya dia langsung dia bikin kegiatannya. Nah, dengan gitu kan otomatis publik itu datang dengan sendirinya. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibikin sama perusahaan itu jadinya sesuai sama publik yang jadi sasaran, sesuai juga dengan misalnya
program kerja atau